Ya, Anda kembali lagi dalam Social Dialog dan dialog kami lanjutkan. Di sini kita kembali lagi. Pertanyaannya adalah seberapa siapkah pemerintah karena dikatakan Indonesia sudah merupakan negara kelima di Asia yang akhirnya memberlakukan undang-undang yang secara spesifik untuk mengatur hak atas informasi publik. Nah, Pak Abdul, ini seberapa siap sebenarnya pemerintah terkait dengan ini? Dengan kita menganut sistem demokrasi sebenarnya itu sudah ada berkeinginan untuk siap membuka informasi publik. Jadi demokrasi kan kedaulatan di tangan rakyat. Namun demikian seperti Mas Dio katakan tadi, kultur kita, utama pemerintah kita masih tertutup. Jadi sangat berlawanan dengan keterbukaan informasi. Jadi masih dulu segala informasi yang dimiliki oleh badan publik, oleh negara ini adalah rahasia. Jadi masyarakat tidak boleh. Begitu dikatakan ini rahasia, udah selesai. Tetapi dengan undang-undang ini dipaksa untuk membuka semua informasi, malah sebaliknya sekarang yang dirahasiakan itu sangat sedikit. Jadi kalau kesiapan, saya kira ini juga membutuhkan gerakan dari teman-teman masyarakat sipil, juga adanya undang-undang. Undang-undang ini kan dulu digagas oleh, dan merupakan inisiatif DPR, sebenarnya bukan inisiatif pemerintah, eksekutif. Tapi dengan pergulatan tertentu akhirnya disepakati dan ada modifikasi-modifikasi yang tidak sesuai dengan draft awal. Tapi dengan disahkan undang-undang itu juga siap. Hanya memang di dalam implementasi, Mbak, misalnya undang-undang ini kan dilahirkan tahun 2008, tapi memang ada masa transisi, kemudian baru dilaksanakan tahun 2010, tanggal 1 Mei. Nah, 2 tahun di dalam undang-undang itu, 2 tahun setelah diberlakukan, itu harusnya semua badan publik itu menunjuk namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu sebagai prasyarat awal. Itu bukan ukuran bahwa kita terbuka, tapi awal untuk nanti memanage semua informasi publik yang dimohon kepada masyarakat. Tetapi sampai hari ini total dari keseluruhan badan publik baru 48%. 48%. Jadi itu kalau badan publik pusat, memang semua kementerian sudah pada tahun 2012 sudah lengkap. Tapi kementerian dan lembaga belum, kemudian provinsi juga belum, dan kabupaten kota juga banyak yang belum. Berarti kalau kita bilang sejauh mana untuk pemerintah ataupun badan publik ini mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik ini, hanya sekitar 48% itu kan? Ya, itu dari kalau indikator kita PPID tadi, pejabat, itu bukan satu-satunya, dan itu awal saja. Tapi kalau di pusat sih lumayan menggembirakan. Jadi paling tidak itu mereka untuk informasi yang harusnya memang dibuka, misalnya informasi tentang anggaran, tentang keuangan, informasi tentang kebijakan-kebijakan itu sudah mereka buka, tetapi di daerah belum. Nah, dari situ memang di pusat sudah, tapi daerah belum. Oke, saya ke Pak Sulistyo. Ini kalau lihat tadi ada sudah terbuka, sudah mulai transparan dengan itu Anda melihatnya sudah cukup kah atau seperti apa? Karena kadang-kadang kita membuka akses untuk melihat informasi-informasi baru tentang pemerintah, mungkin tidak update atau seperti apa, seperti itu. Iya, saya kira masih jauh ya. Kan masa jeda waktu 2 tahun kan sebenarnya di undang-undang dimaksudkan supaya pemerintah siap. Nah, tapi faktanya sampai hari ini kita bisa lihat kalau kita hitung dari 2010 saja ini sudah 4 tahun. Itu juga belum sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga baru dapat informasi, Kominfo juga membuat satu riset. Ternyata publik sendiri juga masih banyak yang belum tahu ada undang-undang ini. Jadi publik bahwa dia punya hak dijamin oleh undang-undang untuk bisa mengakses informasi saja, itu masih belum tahu bagaimana dia mau pakai undang-undang itu. Saya kira PR-nya juga masih banyak. Lalu juga kebiasaan di kita ya, yang ya daripada saya capek-capek cari tahu, mending saya lewat jalan tol saja untuk misalnya ngurus perizinan atau minta informasi soal pelayanan publik. Nah, ini yang saya kira masih jadi PR besar ya di negeri ini. Dari sisi undang-undang memang kita tadi itu nomor 5 ya. Nah, ini kan jadi akhirnya jadi bertanya, jadi sebetulnya sasaran untuk undang-undang keterbukaan informasi publik ini untuk siapa jadinya kalau kayak gitu? Ini bagaimana tuh? Untuk semua. Jadi untuk ini semua. Kan ya, karena kita harus menciptakan masyarakat informasi. Baik untuk negara, dalam ini badan publik maupun masyarakat, Mbak. Makanya sasaran dalam sosialisasi, seperti Mas Dio katakan, riset Kominfo mengatakan memang masih rendah, jadi masih di bawah 20. Nah, tentu kesadaran dan sosialisasi pada badan publik di satu sisi juga ke masyarakat. Badan publik
bagaimana? Itu harus jadi punya kewajiban dia untuk memberikan informasinya kepada masyarakat. Nah, masyarakat itu disadarkan bahwa mereka punya hak. Jadi sebenarnya hak untuk tahu ini bukan kita hanya disasar kepada masyarakat bahwa Anda punya hak. Juga badan publik ini harus punya kesadaran bahwa dia mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi publik itu. Meskipun dia juga punya hak untuk menolak. Jadi kalau informasi publik permohonan tidak sesuai dengan peraturan itu memang berhak menolak. Tetapi badan publik dalam hal ini konteks ini memang negara juga harus, makanya kita ajak pada tahun ini semua lembaga negara untuk meramaikan ini, memperingati hari hak untuk tahu, karena bahwa yang berhak memang masyarakat, tetapi negara perlu memberikan haknya juga. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Sulistyo dan juga Pak Abdul Hamid. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Special Dialog akan kembali sesaat lagi.